Halo semuanya, ketemu lagi nih di YouTube channel Pediskir Malang, the one and only yang selalu konsisten memberikan informasi-informasi, update-update yang sangat meaningful pada teman-teman semua yang peduli tentang diabetes, perawatan luka, dan juga kualitas hidup pasien. Bersama saya Ahmad Hashim Wibisono, CEO, founder sekaligus konsultan perawatan luka di Pediskir Nursing Center. Nah, kali ini kita bahas apa ya? Nah, menarik nih teman-teman. Saya yakin teman-teman yang sudah experience merawat luka ya, mayoritas kasusnya pasti diabetes, gitu ya. Satu hal yang unik adalah ternyata nggak semua pasien itu menyadari loh ya, bahwa dia itu diabetes. Bahkan nggak jarang mereka itu ngakunya ke kita ya, oh ini nggak diabetes kok ya, dan kita pun juga percaya gitu ya, oh ya sudah kalau dibilang nggak diabetes, fine kita rawat aja lukanya. Nah, apakah ada yang perlu diperhatikan dari kondisi-kondisi kayak gini? Nah, teman-teman perlu menyimak nih sebagai praktisi ya, bahwa ada tanda dan gejala spesifik yang akan bisa memandu kita mengarahkan ya secara lebih pasti apakah ini pasien diabetes atau tidak gitu ya. Bahkan komplikasi-komplikasi yang sering muncul itu juga menjadi penanda yang membantu kita membedakan apakah ini pasien diabetes atau tidak. Nah, ini bisa menjadi pegangan bagi kita ya, sekaligus bahan edukasi ke pasien bahwa bisa jadi pasien ini sebenarnya diabetes tapi nggak pernah cek gitu ya. So kita akan bahas nih pada video kali ini ya, tanda-tanda yang mengarahkan kita pada diabetes dan beberapa manifestasi komplikasi akibat diabetes yang kita bisa jumpai. Menarik kan? So pastikan stay tune terus bersama saya. Oke teman-teman semua, nah sebenarnya apa ya tanda-tanda diabetes yang kita perlu tahu gitu ya, dan kita perlu edukasikan ke pasien. Nah, yang pertama adalah tanda klasik diabetes yang sering kita sebut dengan 3P ya, polidipsi, poliuri, dan polifagi. Nah, apa sih 3P ini gitu ya? Yang pertama adalah polidipsi. Polidipsi itu adalah rasa haus yang berlebihan. Oke? Akibatnya apa? Pasien menjadi intensitas minumnya itu nggak wajar, sering dan banyak banget gitu ya. Nah, ini adalah salah satu tanda klasik atau khas pada diabetes. Bukan berarti kita yang banyak minum karena aktivitas itu polidipsi, enggak ya, tapi teman-teman akan bisa merasakan ya, pada pasien diabetes ini hasrat minumnya itu enggak wajar gitu ya. Dianya ini enggak aktivitas banyak, tapi baru sebentar sudah mengeluh haus. Dan sekali minum itu harus banyak. Nah, ini polidipsi. Yang kedua adalah polifagi. Polifagi itu adalah rasa lapar berlebih, yang mana ini harus diatasi dengan selalu makan akhirnya. Nah, ini adalah polifagi. Dan rasa laparnya itu juga pada level yang ekstrim gitu ya. Pasien ini baru makan nih setengah jam sampai 1 jam yang lalu, tapi yang dia rasakan tuh seolah-olah sudah kayak sehari nggak makan. Benar-benar sangat amat lapar. Nah, ini adalah salah satu tanda polifagi mengarah ke diabetes. Beda dengan lapar mata ya. Lihat apa, pingin ngemil, lihat apa, pingin makan. Nah, itu bukan ya, beda nih. Kalau itu namanya doyan gitu ya. Tapi kalau polifagi itu benar-benar dari perut nih, kerasa lapar yang ekstrim. Gitu ya, itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah poliuri, sering kencing atau berkemih. Nah, seringnya ini juga dalam batas yang ekstrim gitu ya, terutama pada waktu malam. Oke, jadi ketika pasien itu tidur malam gitu ya, atau istirahatlah santai di malam hari, itu dalam 1 jam saja itu bisa 2-3 kali ke kamar kecil untuk buang air kecil. Nah, ini kan nggak normal nih ya, menandakan adanya satu mekanisme tertentu ya, yang mana berkaitan dengan gula darah yang tinggi. So, teman-teman ya, kalau Anda menjumpai nih pasien yang kondisi luka atau kakinya nampak mencurigakan, tapi kok dia bilang nggak diabetes, coba dilakukan anamnesa terhadap 3P ini ya, apakah ada yang terjadi pada pasien nih. Nah, kalau ternyata mengalami ya 3P ini, maka segera disarankan untuk pemeriksaan gula darah gitu ya. Nah, pemeriksaan gula darah sendiri tentu bukan untuk menambah kecemasan pasien. Nah, ini yang Anda perlu edukasikan juga ya, karena banyak pasien tuh nggak mau cek gula, takut nanti kepikiran, takut nanti cemas. Akibatnya apa? Gula darahnya jadi nggak dikontrol, muncullah komplikasi, lukanya menjadi semakin sulit sembuh. Nah, ini yang perlu teknik komunikasi
dan pendekatan personal yang baik dengan pasien, gitu ya.